Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Awwabin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semuanya untuk bisa berkumpul di masjid yang mubarak insyaallah untuk sama-sama mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memperbanyak amalan yang saleh, amalan yang baik yang kelak akan kita lihat dan kita terima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salam dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Tema yang kita angkat pada malam hari ini adalah berbuat baik sekecil apapun tidak akan sia-sia. Kita bahas tema ini memberikan support kepada kita semuanya untuk terus berbuat baik, untuk terus beramal saleh sekecil apapun, dan kita yakin, hakul yakin bahwa amalan baik sekecil apapun semuanya tidak akan sia-sia dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan tampakkan apa yang kita perbuat. Baik senyum kita, kita ketemu dengan teman kita, mengucapkan salam, apalagi kita sholat berjamaah, kita datang ke majelis taklim, walaupun yang sudah dikaji sudah pernah kita mendengar, walaupun kita sudah hafal, misal kita mendengarkan ayat yang pernah kita dengar atau bahkan kita hafal, itu akan semakin memperkokoh dan memperkuat amalan kita semuanya, kebaikan kita semuanya. Ini amalan-amalan yang nampak, yang kecil. Yang kecil, misal kita menyingkirkan duri di jalanan pas kita naik motor, kita lihat duri atau mungkin ada batu yang mengganggu. Ini semuanya adalah amalan yang kadang dianggap sepele, namun ini akan bermanfaat dan tidak sia-sia. Bahkan ini bagian daripada iman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wa sab'ina syu'bah. Iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling tinggi mengucapkan apa? La ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid. Mengucapkan la ilaha illallah, kalimat tauhid, dan kita memahaminya dan mengamalkannya, itu yang paling tinggi. Wa adnaha, dan yang paling rendah imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan duri yang ada di jalan. Ya, menyingkirkan duri ada di jalan, bagian daripada amalan yang dianggap remeh. Tapi ingat, berbuat baik sekecil apapun tidak akan sia-sia. Atau bahkan sekedar memberikan satu kurma, permen satu biji, dan yang lainnya, memberikan uang saku pada anak kita. Setiap hari mungkin minta, Pak, Bu, minta jajannya. Jenengan memberikan sekarang berapa kalau uang jajan? Kalau uang jajan sekarang rata-rata berapa, Mas? 5.000. 5.000 ya. Atau mungkin pas nggak ada 5.000, ngasihnya cuma 3.000.
atau bahkan 2000, ini kita semuanya tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan catatan apa? Catatannya kalau amalan kita dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Memberikan uang jajan yang 5.000 tadi dengan ikhlas dari hati yang paling dalam, silakan untuk beli jajan, semoga bermanfaat, maka akan jadi amal yang soleh dan bermanfaat dan tidak akan sia-sia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain. Itu diantara intisari bahwasanya kita ketika beramal tidak akan sia-sia ketika dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang menunda kebaikan karena menunggu momen besar. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala keikhlasan menumbuhkan nilai yang kecil menjadi agung. Keikhlasan menumbuhkan nilai yang kecil menjadi agung, yang ringan menjadi berat timbangan. Maka ketika seorang tadi membantu orang yang sangat membutuhkan dengan 1.000 peraknya atau 10.000 atau tadi 5.000, kenapa menjadi berat timbangannya? Karena keikhlasan yang luar biasa dari dirinya. Ini akan memperberat timbangannya dan akan menjadikan agung amalannya. Maka jangan remehkan satu salam, satu senyum, satu klik untuk berbagi ilmu kepada saudara kita. Misalnya klik ya, menyebarkan kebaikan. Klik menyebarkan kebaikan. Satu klikkan, ketika itu kebaikan, maka tidak akan sia-sia. Sebaliknya, ketika klikkan itu yang tidak bermanfaat, akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka kembali, jadi Bapak Ibu yang datang ke Masjid Ta'lim setiap malam Ahad, pekan 1, pekan 2, pekan 3, pekan 4, ya, pekan ke-5 kadang ada, ini tidak akan sia-sia semuanya. Yang bawa anak pun tidak akan sia-sia. Mendidik anaknya dengan cara memberikan pelajaran kepada anak-anaknya biar tahu bagaimana cara beribadah di masjid, tahu bagaimana cara belajar. Ini tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi amalan yang sedikit, amalan yang ringan, kita membantu seseorang, misal memberikan air hanya 1 gelas dengan ikhlas dari hatinya, karena dia menolong seseorang yang lagi kehausan, bisa jadi ini menjadi sebab seseorang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan amal yang baik meskipun itu kecil, dan jangan berpikiran amal yang kecil itu dianggap sepele. Berbuat baik sekecil apapun tidak akan sia-sia. Jadi terus berbuat baik. Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Zalzalah ayat yang ke-7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengamalkan suatu amalan meskipun sebesar biji sawi, ya sebesar atom yang begitu kecil, dia akan melihat kebaikan tersebut. Mungkin sebelum masuk ke sini panjenengan ketemu orang tadi memberikan sedekah sedikit kepada orang yang membutuhkan, atau mungkin tadi panjenengan ketemu dengan saudaranya, salaman dan berjabat tangan, kemudian senyum. Itu merupakan pahala yang terkadang tidak terlintas di diri kita. Makanya kalau kita berpikir, sebenarnya jalan untuk mendapatkan pahala banyak sekali. Ke masjid dapat pahala, ke pasar bisa dapat pahala, di rumah bisa dapat
pahala. Di luar rumah bisa dapat pahala. Kalau orang yang berpikir ke depan dosa, ke kiri dosa, ke kanan dosa, ke atas dosa, sekarang kita ke depan bisa dapat pahala, ke kanan bisa dapat pahala, ke kiri bisa dapat pahala, di sini dapat pahala, di mana-mana bisa dapat pahala. Di rumah bisa dapat pahala banyak sekali. Anda kita berbuat baik pada anak istri kita, pahala. Kemudian memberikan satu suap nasi kepada anaknya, dapat pahala. Sekecil apapun ya, tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibunya yang dia ngomong ya, lagi ngomong sambil nyapu, kemudian sudah sambil nyapu ada yang nangis yang satu, semuanya pahala. Catatannya kalau ikhlas. Makanya penting ini. Kita akan merasa nyaman, damai rasanya, hidup tenang, sebagai ibu tenang, sebagai bapak tenang. Ketika dia didasari karena Allah Subhanahu wa taala, dia berangkat dari rumah untuk bekerja dengan senang hati, kemudian mendapatkan berapapun dia syukuri, kemudian dia kasihkan kepada istrinya mengucapkan alhamdulillah jazakumullah khairan, nyaman rasanya. Ini semuanya pahala. Istri dapat pahala, kemudian suami dapat pahala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengamalkan amalan sekecil apapun, akan dia lihat. Ya, suami yang sebelum pergi dia berjabat tangan dengan istrinya, bahkan memberikan senyumnya dan penghormatan, penunjukan kasih sayangnya, pahala. Ya, keluar rumah berdoa, pahala, dan seterusnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengamalkan amalan sekecil apapun yang berupa kejelekan, dia pun akan melihatnya. Dia akan mendapatkan catatannya. Dalam buku catatannya akan tercatat nanti perbuatan kita semuanya. Jadi di sini motivasi untuk kita semuanya agar kita terus berbuat baik, beramal soleh, terus menjaga istiqomah kita, ngaji kita, jamaah kita, kemudian berbuat baik kita, sedekah kita, dan yang lainnya. Jangan sampai kita meremehkan perbuatan yang kecil, karena bisa jadi tadi penyebab mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sedekah walaupun berapa, bisa jadi dia yang menjadikan itu yang akan menghantarkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita dalam hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 2626, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Nabi mengatakan, janganlah meremehkan kebaikan sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Meskipun hanya engkau bertemu saudaranya dengan wajah yang ceria. Ketemu dengan wajah yang ceria dengan saudara kita, itu bagian daripada kebaikan, bagian daripada sedekah, bagian dari pahala kebaikan untuk kita semuanya. Ketika seseorang memberikan sedekahnya walaupun kecil, jangan sampai kita meremehkan, jangan sampai kita merendahkan, harusnya kita support. Maka kita semuanya terus untuk beramal soleh dan terus mensupport satu sama lain. Ya, ketika kita dalam organisasi, dalam lembaga yang mana masing-masing kemampuannya berbeda-beda, ada yang berinfak besar, ada yang sedang, ada yang biasa saja, itu semuanya akan ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi la tahqiranna
minal ma'rufi syai'a. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, meskipun hanya dia bertemu dengan saudaranya dengan wajah yang ceria. Ya, termasuk dengan sekarang lagi zamannya SMS kan? SMS menanggapi seseorang dengan baik itu bisa jadi pahala. Memberikan solusi kepada orang yang membutuhkan solusi bisa jadi pahala. Kenapa? Karena itu merupakan kebaikan. Maka mari kita ciptakan dalam diri kita semuanya untuk menjadi orang yang memberikan kebaikan dimanapun kita berada. Kemudian kita berusaha membuat kebaikan, termasuk di masjid dan yang lainnya. Ya, jangan sudah di masjid malah isinya mau ngerasani misal, mohon maaf, bukan mendapatkan kebaikan malah mendapatkan dosa. Sudah dia kumpul-kumpul malah dia membicarakan kejelekan orang lain saja, misal bukan dapatkan pahala tapi malah bisa jadi dapat dosa. Makanya ada seorang salaf, perkataan salaf ini, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Siapa? Abdullah bin Umar. Berarti anaknya siapa ini? Anaknya Umar bin Khattab. Yang kita kan Abdullah bin Umar, yang dikenal juga Ibnu Umar. Abdullah bin Umar berkata, "Inni la astahyi minallah." Sungguh aku malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia malu kepada siapa? Allah. Apa? An arji'a minal masjid wa laisa fi sahifati syai'un minal ma'ruf. Saya sungguh malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika saya pulang dari masjid, tapi tidak terdapat dalam catatanku kebaikan sedikit pun. Tidak ada catatan kebaikan di sahifahnya, di catatannya kelam. Tidak ada kebaikan. Maka dia malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan amalan kita akan dicatat. Maka ini sebagai pelajaran penting. Ini di dalam kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah juz yang ke-6 halaman 127. Ini perkataan Ibnu Umar. Jadi beliau malu ketika datang ke masjid kok tidak menambah catatan kebaikan di dalam masjid itu. Dari kebaikan tidak ada. Ini menunjukkan bahwasanya amalan kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kita akan mendapatkan catatannya masing-masing. Yang baik akan kita dapati, yang jelek pun akan kita dapati. Nah, dari sini ada teladan salaf bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membiasakan memberi salam kepada anak-anak di jalanan. Jelaskan bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membiasakan memberi salam kepada anak-anak di jalanan. Berarti ini memberi salam bahkan kepada anak kecil sepertinya dianggap sepele apa tidak? Sepele ya, dianggap sepele kayak apalagi anak kecil lah. Kadang salaman aja kadang. Ini orang dewasa ada anak kecil dilompati. Ya, ada anak kecil kadang dia dilompati. Sebaiknya ya anak kecil ya ikut disalami, ya ikut di jabat tangan misal, itu bentuk daripada menyayangi anak. Dan ternyata termasuk memberikan salam assalamualaikum. Ini Ibnu Umar sendiri memberi salam kepada anak-anak ketika di jalanan. Dan ini bentuk amalan yang sepele, tetapi ingat tidak akan sia-sia dan akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jenengan memberi salam kepada istrinya, kepada anaknya sendiri yang setiap hari sama jenengan. Sungguh besar pahalanya seorang suami ketika berbuat kepada anak dan istrinya.
Kenapa beliau melakukan demikian? Meladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kebaikan sederhana yang menebar cinta dan adab. Ini kebaikan yang sederhana, tapi akan menebarkan cinta dan adab. Ketika orang mau menyebarkan salam dan dia bahkan kepada anak kecil pun dia memberikan salam ini. Dalam kitab Sahih Bukhari bab as-salam ala sibyan. As-salam ala sibyan. Dan ini contoh amalan yang kecil yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya. Tentunya contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari itu sangat banyak sekali. Tidak usah lah, kita di Jawa aja misal. Di Jawa misalnya, di Kebumen ini ya. Ketemu orang misalnya. Pas ketemu orang, saking pundi Pak? Ya. Bilang saking pundi Bapak? Saking pundi Pak? Misal tanyanya cuma gitu. Ketika niatnya kita berbuat baik, menghargai orang lain, menghormati orang lain, jadi pahala apa tidak? Jadi pahala apa tidak? Jadi pahala. Dalilnya mana? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Padahal tanya, apalagi Assalamualaikum. Saking pundi Pak? Ya, tanyanya aja sudah mengamalkan hadis tadi. Makanya kalau kita ketemu orang sekmacul nopo Pak? Ya. Kalau yang enggak ini gena-gena gimacul kok takoni ya. Gena-gena gimacul takoni padahal itu sebagai penghormatan Bapak. Kalau di daerah kita, kalau orang ditanya sebagai penghormatan di daerah kita, terutama di Kebumen, sama nggak di sini? Kalau ketemu orang ditanya penghormatan apa bukan? Ustaz Misbah, penghormatan bukan kalau tanya sing nyapu napa Bu? Kena-kena nyapu. Enggak sih salah ya. Ya, itu bagian daripada muamalah yang ini hendaknya kita pahami, apalagi dalam dakwah. Dalam berdakwah kita di masyarakat penting sekali bergaul dengan akhlak kita, karena mereka akan melihat akhlak kita, mereka akan melihat bagaimana tingkah pola kita. Ya, coba kalau jenengan mohon maaf ya, pas ketemu orang nyuntul bae, orang takon belas orang dalam takon sama orang nyuntuh bos. Kira-kira di sini yang melihat itu gimana ya? Sombong apa ya? Itu ya. Secara ini kalau di kondisi kita, adat kita itu kurang bagus. Makanya kalau di pernah saya diingatkan pas ada yang diingatkan, Ustaz, itu kok ada yang ketemu nggak tanya sama orang, pas ketemu nggak tanya. Mungkin karena belum tahu adat di Kebumen daerah sini. Oh iya. Terus tak panggil ya salah satu tenaga pengajar kami, tak panggil kemudian tak kasih tahu caranya. Kalau di sini ketemu orang bertanya sebagai penghormatan ya. Ketika ketemu orang menyapa, maka ini bagian daripada khaliqin nas, berbuat baik kepada manusia. Siapa tahu dengan seperti itu jadi dia tertarik dan mengikuti dakwah, mendapatkan hidayah. Makanya ketika jenengan ada program jalan-jalan kemudian menyapa orang ya, kemarin di Perembun mau ada program jalan-jalan ya, menyapa orang bagus saja, yang penting niatnya dalam rangka dakwah, mengajak orang dengan cara yang baik, yang ma'ruf. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ajmain, itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jadi tadi dari Abdullah bin Umar itu contoh amalan yang sepele. Coba kita renungkan bahwa amal kecil sering ya justru paling tulus, tak terlihat, tak dipuji,
tapi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang kecil, yang sepele, yang bahkan orang lain tidak tahu, bisa jadi sebagai simpanan dan nanti kejutan yang indah pada hari ketika rahasia dibuka. Amal yang sepele yang orang lain tidak tahu, bahkan ini amalan yang sangat rendah, tapi dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Misal dia meminjami ya uang pas dia lagi betul-betul kelaparan, butuh mengarah satu bungkus nasi. Jadi aja nama satu bungkus nasi kan 10.000-nya tak kasih. Jenengan juga sudah lupa, nggak ingat ketika panjenengan memberikan. Ini bisa jadi simpanan panjenengan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana rahasia akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata, oh, saya dulu pernah punya amalan begini ya. Di daerah Kebumen ada orang yang lagi kelaparan, waktu dikasih uang 10.000 untuk beli nasi, dia senang sekali. Padahal saya udah lupa gitu. Nah, ini bisa jadi sebagai amalan yang nanti akan simpanan kita. Jika setiap hari kita menanam biji-biji kebaikan ringan, niscaya ladang akhirat kita akan menghijau. Kalau setiap hari kita menanam kebaikan yang sedikit, yang kecil-kecil, biji-biji kebaikan akan kita tanam terus, maka biidznillah nanti ladang di akhirat akan hijau, akan mendapatkan kebaikan. Itu. Tapi kalau sekarang sudah nggak mau menanam, ya harapannya apa? Kalau nggak punya tanaman, nggak punya harapan dipetik toh? Iya. Tapi kalau punya tanaman, biji yang masuk walaupun sepele kecil-kecil, nanti akan jadi harapan kita. Akan semakin hijau ladang akhirat kita. Maka di sini kami ingatkan kepada saya pribadi dan kepada semuanya untuk terus beramal soleh. Aja leren dadi wong apik ya. Aja leren dadi wong apik, latihan bismillah istiqomah. Di antara penyebab istiqomah, kita bergaul dengan orang-orang yang baik dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka di sini ada beberapa pelajaran berharga. Di antaranya, pertama, jangan menunda amal baik hanya karena tampak kecil. Jangan menunda amal yang baik hanya karena tampak kecil. Contoh, lah, aku harus bantulah. Ana mung sending ya, aku nggak jadi bantulah, cuma sedikit misal. Padahal saat itu mampu dan punya walaupun sedikit, dan sedikit itu akan bermanfaat pada seseorang. Maka jangan menunda amal baik hanya karena tampak kecil, sedikit. Atau contoh lain ya, dia misal mau ngaji, mau belajar, lah kesel lah, padahal jane mangkat juga bisa, lah apalah gitu, alasan macam-macam. Misal selama bisa, kita hendaknya jangan menunda kebaikan meskipun itu hanya sepele. Kata Bapak Tahir mengatakan, la tuakhir amalaka ilal khud ma taqdiru an ta'malahul yaum. Jangan kamu akhirkan, jangan kamu tunda amalan kamu selama kamu bisa mengerjakan hari ini. Ya, kalau bisa melaksanakan hari ini, kenapa harus ditunda? Ini konsep bagaimana cara bekerja ya, juga yang bagus itu. Kemudian
Yang kedua, pelajaran berharga yang kedua adalah keikhlasan membesarkan nilai amal dan menjaga dari riya. Keikhlasan membesarkan nilai amal dan menjaga dari riya. Jadi seorang yang dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala, zahiran wa batinan, dia akan jadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan amal yang kecil ketika tadi dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh tadi, menyingkirkan duri yang ada di jalan, atau mungkin dia memberi satu permen kepada anak kecil atau yang sejenisnya. Yang ketiga di antara pelajaran yang bisa kita petik dari kajian kita adalah biasakan kebaikan harian kita, seperti yang sepele tetapi akan bermanfaat, seperti senyum, ya, kemudian sapa, salam, menyingkirkan gangguan, dan juga berbagi ilmu. Berbagi ilmu yang sepertinya senyum, ya, coba kalau sesama saudara kita, sama muslim, sama jamaah seperti ini, ya, saling menyapa kemudian senyum, itu sudah auranya sudah berbeda, nyaman rasanya, ya. Coba kalau segini diam semuanya, satu masjid ketemu cuma diam aja, diam terus, nggak mau salaman, nggak mau jabat tangan, terus jamaah langsung pergi, kira-kira gimana? Saya tanya, nuansanya gimana jamaahnya? Hah? Ampai ya, cara nembak guru, ya, ampai ya, ampang ya, ya, hampa juga, hampa, rasanya gimana itu, nggak ada kenyamanan. Tapi masya Allah ketemu dia senyum, dia jabat tangan, dia saling menyapa, ya, masya Allah, ya, saling ngobrol, luar biasa. Ini ajaran Islam, ya. Oh, kalau ketemu nggak mau salam, ya, plengos saja. Ini akhirnya apa? Yang adanya ketidaknyamanan. Tapi senyum, sapa, salam ini yang amalan ringan tapi akan bermakna dan tidak akan sia-sia. Menyingkirkan gangguan dan berbagi ilmu. Dan jenengan kalau memang karena Allah SWT yang biasa share aja sudah. Bismillah. Kalau itu kebaikan, share. Lihat sikon ini kayaknya pas momen ini saya share itu. Share, dipahami dulu sebelum nge-share. Sebelum nge-share itu dipahami. Sebelum share ilmu dipahami. Setelah paham, share. Jadi ketika ditanya, enggak gelagapan gitu. Tapi dia sudah paham. Kemudian yang keempat dari pembahasan yang kita bahas, ya, berbuat baik sekecil apapun tidak akan sia-sia adalah pelihara konsistensi, continue, ya, pelihara continue. Sedikit tetapi terus-menerus lebih dicintai. Kata Rasul, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling bagus, amalan yang paling baik adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Ya, misalnya jangan tadi share ilmu. Setiap pagi atau setiap apa share ilmu sedikit, atau pasang status yang baik, ya, nasihat yang baik sedikit tapi continue terus menerus, lebih baik dicintai oleh Allah SWT. Afdal amal adwamuha wa in qalla. Nah, ini memang diuji kita, diuji ketika seseorang menyampaikan atau memberikan ilmu atau yang berbuat baik, ketika dijempoli
Gimana? Semangat banget ya. Ketika kemudian di komen yang gak bagus, lah sok gitu. Langsung besok enggak nyampaikan, langsung besok enggak ini. Jangan seperti itu. Kita berusaha bismillah, mohon kepada Allah SWT, sampaikan dengan lihat kondisi, mohon kepada Allah SWT kekuatan. Karena itu diantaranya adalah kita berusaha konsisten dan juga enggak pokoknya acuh dengan pujian dan omongan orang lain. Makanya kami sampaikan tadi malam di Masjid Al-Barokah, di antara bagaimana kiat, bagaimana di antara para dai semuanya, para pegiat dakwah, kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadari ilal khaliq. Kita melupakan penilaian manusia dengan selalu melihat penilaian Allah Subhanahu wa taala. Yang penting Allah yang menilai. Jangan ngaji ke sini, berangkat ke masjid ini, ya. Kan yang menilai siapa? Yang menilai siapa? Allah atau ketua takmirnya? Ketua takmirnya ini nilainya A, ya. Ini nilainya B, enggak ada. Ini sering aktif di sini nilainya A plus misal, nggak ada urusan itu. Itu urusannya dengan Allah. Ya. Jadi kembali lagi yang keempat, pelihara konsistensi. Itu beramal yang baik. Yang kelima, bahwa timbangan Allah pasti adil. Timbangan Allah pasti adil. Semua amal akan kembali kepada pelakunya. Tadi firman Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang baik akan ketahuan, yang jelek akan ketahuan. Ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kepada kita semuanya untuk bisa beramal soleh. Allahumma wafiqna ilal khairi kullih sahirahu wa kabirahu warzuqna ikhlasan yarfa'u sahiral amali wasabbitna alal ma'rufi bisri wal alan. Ya Allah, tuntun kami pada seluruh kebaikan. Tuntun kami untuk seluruh kebaikan yang kecil dan besar. Karuniakan keikhlasan yang mengangkat nilai amal kecil. Dan teguhkan kami di atas kebaikan dalam sepi dan maupun terang. Ini yang perlu kami sampaikan, bahwa berbuat baik sekecil apapun tidak akan sia-sia. Ini kami ambil dari tulisan Ustadz Abu Yusuf Suharno Hafidhahullah. Semoga Allah SWT berikan kekuatan kepada kita semuanya, dan untuk terus berbuat baik sekecil apapun tidak akan sia-sia. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin sampai sini. Ada pertanyaan? Bismillah. Sekian sudah cukup. Insyaallah sudah paham semuanya, tinggal kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.